Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda pada pembelajaran yang ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, banyak ragam perubahan di sekitarku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Lalu kita juga sudah belajar tentang perubahannya. Nah, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublin. Nah, anak-anak ibu bisa membuat pameran berdasarkan hasil penelitian anak-anak ibu. Nah, kalau anak-anak ibu bisa memamerkan di kelas anak ibu, tentu kelas yang lain bisa melihat pameran anak-anak ibu. Tapi karena anak ibu sekarang ini belajar di rumah, anak ibu tidak bisa pameran di kelas anak ibu. Nah, di sini kita akan mengingat lagi perubahan wujud benda. Nah, benda mempunyai 3 wujud, yaitu ada padat, cair, dan gas. Coba anak ibu perhatikan di sini ya. Nah, coba perhatikan bagannya dulu. Di sini ada padat, kemudian cair, dan gas ya. Jika benda padat berubah menjadi cair, nah itu namanya mencair ya. Nah, anak ibu bisa perhatikan di sini. Jika benda padat berubah menjadi cair, itu disebut mencair. Nah, kalau benda cair menjadi padat, itu dinamakan membeku ya. Nah, bagian ini memudahkan anak ibu untuk memahami wujud benda. Nah, sekarang dari cair lagi. Dari cair menjadi gas. Itu disebut dengan menguap ya. Kemudian dari gas menjadi cair, itu disebut dengan mengembun. Bisa anak ibu perhatikan di sini ya, pada bagian yang telah tertera. Nah, sedangkan dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Nah, sedangkan dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal ya. Ini adalah perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pameran biasa anak-anak ibu lakukan di sekolah itu pada pukul 8 sampai pukul 10. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, coba anak ibu perhatikan. Di sini ada 3 alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Itu yang pertama ada jam analog. Nah, ini namanya jam analog. Mungkin anak ibu sering menjumpai jam analog. Kemudian ada jam digital dan jam pasir ya. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Nah, mari kita lihat perbedaan dan persamaan jam analog, jam digital, dan jam pasir. Nah, itu coba kita perhatikan dulu persamaannya. Nah, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Nah, itu persamaannya ya. Kemudian ada lagi perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya bisa anak ibu lihat, ini jam analog itu memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan
jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Nah, kemudian ada di sini jam pasir. Jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan perubahan waktu. Nah, jam pasir tidak bisa menjadi satuan yang baku untuk waktu. Nah, perhatikan untuk tugas 1. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, di tugas 1 ini anak ibu disuruh untuk melingkari satuan waktu yang biasa digunakan ya. Coba anak ibu perhatikan ya, jam analog. Nah, kita akan belajar menulis dan cara membaca jam. Pada jam analog itu ada jarum pendek ya. Ini jarum pendeknya yang menunjukkan jam. Nah, jarum panjang yang menunjukkan menit. Nah, di sini anak-anak ibu harus mengetahui bahwa dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, kalau jam menunjukkan seperti ini berarti jarum pendeknya itu di angka 3 ya. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, bisa kita tulis pukul 03.00 atau 15.00 atau pukul 03.00 itu bisa dibaca pukul 3 pagi. Nah, itu perbedaannya ya. Sedangkan untuk pukul 15.00 itu dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, itu ya perbedaan antara pukul 03.00 dengan 15.00. Jadi setelah pukul 12 siang kita membaca pukul 1 siang itu. Nah, ini kan 12 siang. Setelah pukul 12 siang itu nanti kita membaca pukul 1 ini yaitu pukul 13.00. Lalu yang ini kita baca pukul 14.00 itu kalau telah melewati pukul 12 siang ya anak-anak ibu. Tapi kalau melewat pukul 12 malam itu kita memakai contohnya itu ada 03.00 itu dibaca pukul 3 pagi atau pukul 3 dini hari ya. Nah, ini perhatikan jam ibu yang kedua. Nah, jarum pendek di angka 8. Nah, bisa diamati ya, jarum pendeknya ada di angka 8. Sedangkan jarum panjangnya di angka 12. Maka kita bisa menulisnya yaitu pukul 8.00 atau 20.00 ya. Nah, kemudian apa perbedaannya? Kalau pukul 8.00 itu dibaca pukul 8 pagi. Nah, sedangkan pukul 20.00 itu dibaca pukul 20 atau pukul 8 malam ya anak-anak ibu. Nah, ini ada gambar jam yang ketiga. Nah, di sini bisa anak ibu perhatikan jarum pendeknya itu menunjukkan masih angka 8. Sedangkan jarum panjangnya itu menunjukkan angka 1. Ingat ya, jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, perpindahan dari angka 1 ke angka berikutnya itu ada 5 menit. Nah, di sini ada garis kecil-kecil. Coba anak ibu perhatikan dulu. Nah, di sini ya. Perpindahan dari 12 ke angka 1. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti perpindahan dari satu angka ke angka berikutnya itu bernilai 5 ya, atau 5 menit. Nah, di sini bisa kita tulis pukul 08.05. Nah, dibaca pukul 8 lewat atau lebih 5 menit. Nah, perhatikan ini. Nah, di sini masih pukul 2. Lebih berapa menit ya anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu harus ingat, jika jarum panjangnya ada di angka 3 itu menitnya ada 15 menit. Kemudian jika jarum panjangnya terletak di angka 6 itu menunjukkan menitnya ada 30 menit.
Nah 30 itu lanjut ke menit berikutnya. Nah 30 ditambah 5 ya, ada 35 menit. Kemudian lanjut 35 ditambah 5 lagi 5 menit, itu ada 40. Nah 40 itu ada, coba perhatikan garis kecilnya, ada 1, 2, 3. Nah berarti 40 tadi ditambah 3, berarti 43 menit. Nah berarti jam ini dapat ditulis pukul 02.43 menit. Nah bisa dibaca pukul 2 lebih 43 menit. Nah sampai di sini anak ibu paham kan? Nah kita masuk pada tugas 2. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah coba anak ibu perhatikan jam dengan waktunya di bawah ini ya, yang sesuai yang mana. Itu kita perhatikan yang nomor 1. Jarum pendeknya itu ada di angka 7, kemudian jarum panjangnya ada di angka 8 ya. Nah tadi ya anak ibu masih ingat kan, kalau jarum panjangnya itu terletak di angka 6, itu berarti menitnya ada 30 menit ya. Kalau terletak di angka 7 berarti kita tambahkan 30 tambah 5, berarti ada 35 menit. Nah 35 kemudian kita tambah 5 lagi. Nah dari 35 ditambah 5 menit, hasilnya adalah 40 menit. Nah jadi itu waktunya adalah pukul 07 lebih 40 menit. Nah coba anak ibu cari di sini mana yang menunjukkan pukul 07 40 menit. Nah ini dia ya. Nah kita kasih tanda panah ya. Di jam ini menunjukkan pukul 07.40 menit. Nah untuk selanjutnya anak ibu lagi ya yang mengerjakan. Nah ibu pasangkan jam dengan waktu yang sesuai, itu untuk tugas 2. Nah lanjut tugas 3, lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Nah di sini ada gambar jam. Nah itu yang pertama ada 08 lebih 15 menit ya. Nah coba kita cari dulu mana jarum pendeknya yang menunjukkan angka 8 ya anak ibu. Nah di sini ada 1 ya. Kemudian di sini ada juga. Ini juga ya. Nah tapi di sini lebihnya yaitu 15 menit. Nah tadi sama-sama kita ketahui bahwa kalau satu angka dia itu bernilai 5 menit ya. Kemudian kalau dia berpindah ke angka selanjutnya itu ditambah 5 menit lagi. Nah sedangkan di sini ada 15. Nah itu berarti jarum panjangnya ada di angka 3 ya. Nah mari kita cari jarum pendeknya yang menunjukkan angka 8 dan jarum panjang menunjukkan angka 3, berarti pukul 8 lewat 15 menit ya. Nah ini dia ya, pukul 8 lewat 15 menit. Nah kita bisa isi di sini yaitu pada jam yang ini ya, yang D ya, di pukul 8 lewat atau lebih 15 menit ya. Nah ini satu angka ini dari jarum panjangnya dari 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit. Itu ada 5 menit. Nah kemudian ke angka selanjutnya, nah 5 menit ditambah 5 menit itu 10 menit. Lanjut ditambah lagi 5 menit, berarti 15 ya, berarti pukul 8 lebih 15 menit ya, isinya D ya. Nah untuk yang selanjutnya ini anak ibu yang melanjutkan ya, memasangkan jam berikut ini dengan waktunya. Nah itu untuk tugas 3. Nah sekian pembelajaran kita pada materi hari ini, yaitu tematik untuk kelas 3 SD, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda pada pembelajaran yang ke-6. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.